yakin memang akan meninggal, maka siapkan bekal untuk pindah tempat. Antum dari rumah tadi kan pengen pindah sementara ke sini untuk ikut taklim, bukankah butuh bekal? Kalau nggak ada bekalnya belum tentu nyampe ke sini. Nggak ada kendaraan, lambat nyampenya. Orang berangkat menjelang subuh, antum ba'da asar udah jalan. Capek, ya kan? Begitu nyampe nggak fokus karena kelelahan. Butuh bekal. Jadi hukum itu pindah tempat butuh bekal. Kadang-kadang setiap tempat bekalnya beda. Dan di sini ada yang pengen umrah haji ke Saudi, mata uangnya sama tidak? Beda. Hukumnya sama tidak? Baru antar dunia hukumnya sudah beda. Sekarang akan meninggalkan dunia, jangan berharap hukumnya sama. Karena itu bekalnya pun pasti beda. Jangankan di akhiratnya, masuk kuburan nanti, maaf ya, dari dunia ke alam kubur, bekalnya nggak akan sama. Sekarang pakai baju begini nih, apakah baju yang ini akan dipakai saat masuk alam kubur? Tidak. Lalu apa manfaatnya bekal yang kita kumpulkan selama ini? Tuh. Bukan berarti tiap hari harus pakai kain kafan, tidak. Ya. Kan ada tempatnya, dunia pakai seperti ini, alam kubur ada tempatnya, gitu kan? Nah, yang kita persiapkan itu apa bekal ke kuburnya? Beruntungnya kita sebagai muslim, babnya sudah lengkap. Semua pulang kecuali satu, yaitu amal soleh. Ya, maka kita mesti jadikan nilainya, bukan pekerjaannya. Nilainya rubah dari amal menjadi soleh. Kapan amal itu menjadi soleh, punya sifat soleh? Ketika didorong oleh iman. Karena itu, setelah Allah mengatakan diselamatkan dari siksa neraka, apa setelah itu? Tu'minuna billah. Rubah semua kegiatan itu karena iman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicaranya pakai iman, memandangnya pakai iman, kerjanya pakai iman. Kerjanya di tempat yang sama. Bapak tetap ngantor di tempat itu, dagangnya tetap itu, cuman dagangnya pakai iman. Kalau dagang pakai iman, nggak akan mencuri, nggak akan nipu, nggak akan nyogok, nggak akan korupsi, nggak akan terjebak riba. Itu dagang pakai iman. Ketika Anda bergerak keluar dari rumah, dagangnya pakai iman, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka semua derap langkahnya menjadi nilai, dicatat dari amal jadi soleh, amal soleh. Bukan cuma amal. Kalau nggak pakai iman, amal saja. Kalau pakai iman jadi soleh. Ketika amal didorong pakai iman, maka berubah amal itu menjadi ibadah, nilainya disebut dengan hasanah namanya. Nah, setiap ada perbuatan hasanah nilainya 10. Nilai itu yang disebut pahala. Quran surah 6 ayat ke 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dicatat oleh malaikat 10. 10 itu bukan begini, 1, 2, 3, 4, tidak terlalu sedikit. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Nah, itu diakumulasikan dalam catatan, disebut dengan kitab. Saat meninggal, nanti pulang ke akhirat, kitab itu akan muncul, terlihat. Kata Allah, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hasiba itu yang dimaksud hisab. Dan tugas kita itu menjadikan semua perbuatan punya nilai di hadapan Allah. Karena itu setiap amal soleh diawali dengan iman. Contoh Quran 103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa shalihah. Paham sampai sini? Maka kalau bicara pastikan soleh. Kalau mendengar pastikan soleh. Jangan dikira nggak ada pahala. Kalau ada orang memprovokasi, ingin keluar kata-kata kotor, ditahan oleh kita. Quran surah ketiga ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha. Diledek oleh orang ingin marah. Tahan. Nggak jadi itu dituliskan pahala 10 kebaikan. Kalau pulang kembali kemudian ke akhirat, disediakan surga di situ, surganya disiapkan seluas langit dan bumi. Ya, kan ayat 133-nya begitu. Jadi orang cerdas itu dia menyiapkan nilai kebaikan dunianya untuk bekal akhiratnya. Begitu meninggal dunia, dia tinggalkan dunianya sukses juga. Apa dikira Utsman nggak kaya? Kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Nikmat juga, hidup dunianya nikmat, enak, tenang, begitu pulang nikmat lagi. Jadi dunianya dapat hasanah, di akhirat dikonfirmasi hasanah. Itulah kenapa sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, untuk melakukan itu mesti berjuang. Karena itu hidup butuh perjuangan. Kemudian waktu jahiduna fi sabilillah. Caranya adalah niatkan semua kegiatan kita untuk mendapatkan ridha Allah. Itulah fi sabilillah. Jadi orang beriman itu mesti berjuang. Maka dari sekarang Pak Ibu,
saya selalu menyampaikan begini, coba kurikulum kehidupannya itu dijelaskan dulu, tuliskan. Kegiatan saya apa saja selama 24 jam, dari bangun sampai tidur lagi. Kalau ke kantor urutkan lewat jalan mana saja. Berapa? Kalau saya suka begini, ya saya belum berangkat ke sini, saya tanya Pak Lutfi dari hotel ke sini berapa lama, jam berapa berangkat. Kita bisa petakan kapan kita bangun, kapan kita sholat, kapan kita zikir, di jalan ke sini dapat berapa ayat, berapa kali sholawat, berapa kali istighfar. Itu sudah terukur. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan otomatis. Ya, antum ke kantor kerja belasan tahun, kenapa nggak digunakan setiap jalan berangkat dan pulang untuk menghafal Quran? Begitu pensiun, khatam 30 juz. Bukan cuma khatam jalan. Ya, jalan pulang udah khatam. Jadi begitu pulang ditampakkan pahalanya, pulang dalam keadaan tenang. Jadi meninggalnya pun dalam keadaan enak, hidupnya enak, pulangnya enak. Karena begitu akan meninggal tampak pahala. Itu yang menjadikan dia senyum, karena diperlihatkan pahalanya. Ya, itu yang dimaksud Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, wadkhuli jannati itu ditampakkan keindahan-keindahannya. Di orang saleh itu ketika akan meninggal ditampakkan hasil amalnya, itu yang dimaksud wadkhuli jannati. Makanya pulangnya ada yang senyum, ada yang sujud. Ya, Masya Allah, semoga kita termasuk digolongkan orang-orang demikian. Allahu a'lam bishawab.